Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satya Catur Anggraini. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial untuk analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan wilayah studi Kabupaten Sukoharjo. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra satelit pertemuan ke-12. Di sini kita membutuhkan beberapa SHP untuk melakukan proses analisis tersebut. Sebelum kita melakukan tutorial atau proses analisis karhutlah, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu karhutlah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, semisal serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut memiliki dampak seperti berpengaruh terhadap degradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Langsung saja kita paparkan video tutorial identifikasi bahaya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama, kita buka dulu ArcGIS-nya. Di sini sudah ada SHP dari sungai dan juga jaringan jalan, serta TOA dari band 5 dan band 7 dari citra satelit Kabupaten Sukoharjo, di mana TOA sendiri adalah koreksi radiometrik. Tidak lupa juga yaitu hasil LST atau Land Surface Temperature dari Kabupaten Sukoharjo itu sendiri. Selanjutnya yang pertama, kita menghitung atau mencari nilai NBR melalui Spatial Analysis Tool menggunakan raster kalkulator. Untuk rumus NBR sendiri yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7 serta dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Nah, berikut merupakan rumus yang telah dimasukkan ke dalam raster kalkulator dan tidak lupa disimpan di satu folder khusus untuk analisis karhutlah. Langsung kita oke aja teman-teman. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman hasil NBR-nya. Selanjutnya kita melakukan reclassify untuk NBR. Kita ke spatial analysis, terus ke reclass, kita reclassify. Input rasternya yaitu NBR, lalu classify, kita bikin equal intervalnya 5, kita oke, lalu kita reverse di value biar jadi 5, 4, 3, 2, 1, lalu kita simpan di folder yang sama. Setelah reclass NBR jadi, kita beralih ke LST.
Untuk kita open classify menjadi 5. Warnanya kita ganti. Pada labelnya kita ganti jadi 1 hingga 5. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita lakukan reclassify lagi untuk hasil LST-nya. Kita classify seperti ini. Kita simpan di folder yang sama. Langsung kita oke. Melakukan multi-frame buffer dari sungai dan juga jalan untuk mengetahui jarak paling pendek dan paling jauh. Kita ke Analysis Tools, Proximity, langsung kita pilih Multiple Ring Buffer. Kita masukkan jaringan jalan. Kita simpan dulu jalan. Untuk distance-nya kita isi menjadi 5 distance, mulai dari 500 hingga 2500 dengan kelipatan 500. Kita tulis. Nah, untuk distance-nya seperti ini dan buffer unitnya kita pilih yang meters. Langsung kita oke. Dan ini adalah hasil dari buffer jalan. Lakukan hal yang sama untuk sungai dengan distance yang sama pula. Nah, ini merupakan hasil buffer untuk sungainya dengan 5 distance dari 500 hingga 2500. Lalu, ubah polygon ini menjadi raster dengan conversion tools. Nah, input feature-nya yang pertama yaitu sungai buffer. Ini adalah distance, value field-nya. Simpan di folder yang sama. Lalu kita oke saja. Merupakan hasil dari diubahnya polygon menjadi raster untuk sungainya dan lakukan hal yang sama untuk SHP jalan yang telah di buffer tadi. Dan ini adalah hasil dari sungai dan juga jalan yang udah diubah menjadi raster. Langkah selanjutnya yaitu kita mereclass sungai dan jalan menjadi untuk jalan diubah atau reserve. Untuk sungainya tidak usah, tetap 1 hingga 5. Langsung aja kita ke Spatial Analysis Tools. Kita reclassify. Yang pertama yaitu sungai. Langsung kita simpan di folder yang sama. Oke. Sambil menunggu, kita reclassify juga untuk jalannya. Untuk jalan kita lakukan reserve value. Langsung kita simpan juga.
langsung di oke. Selanjutnya kita membutuhkan dari citra yang menampilkan foto udara yang menunjukkan peringkat kebakaran penyulutan api dengan di-download melalui LAPAN atau si Pandora. Nah, ini adalah SHP dari penyulutan api pada tanggal 1 Juni yang diambil dari website si Pandora 8. Untuk yang ini adalah masih satu Indonesia, jadi kita perlu melakukan klip dengan administrasi Kabupaten Sukoharjo. Untuk input feature-nya kita menggunakan yang satu Indonesia tersebut, lalu klip feature-nya baru kita menggunakan ADM Sukoharjo. Simpan di kita oke. Dari sini kita remove aja, kita gunakan yang kita zoom to layer. Yang lainnya kita matikan terlebih dahulu dan kita minimize agar tidak terlalu banyak tampilan di layar ArcGIS-nya. Dari klipan si Pandora dan administrasi Sukoharjo tadi, lalu pilih warna yang menunjukkan angka 4 adalah yang paling merah. Langsung kita apply. Seperti ini hasilnya. Karena ini berbentuk masih poligon, kita harus mengubahnya ke raster dengan menggunakan conversion tools. Kita ubah dari polygon to raster. Dengan input feature-nya adalah Sukoharjo Clip tadi. Lalu value field-nya adalah grid code dan kita simpan di folder yang sama. Raster. Langsung kita save dan kita oke saja teman-teman. Setelah itu kita melakukan overlay dengan wake overlay di spatial analysis tools. Kita overlay. Wake overlay, lalu kita masukkan reclass dari NBR, lalu reclass dari LST, lalu ada reclass sungai dan juga jalan. Tidak lupa adalah reclass dari SHP 8 tadi yang menunjukkan potensi penyulutan api. Jadi kita menginput 5 dari hasil raster yang telah dilakukan tadi. Kita klik set equal influence 1 to 5 dan kita simpan filenya di folder yang sama dengan judul potensi kebakaran. Langsung kita save dan oke saja teman-teman.
Nah, ini udah jadi analisis dari potensi kebakaran yang ada di wilayah studi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau merah. Seperti ini. Untuk sungainya, Nah, untuk mengetahui penggunaan lahan yang bagaimana yang memiliki potensi kebakaran lahan yang paling tinggi, kita bisa menginsert data dari penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini untuk SHPPL Sukoharjo-nya. Kita berikan warna transparan untuk mengetahui jenis penggunaan lahan apa yang memiliki skor potensi kebakaran paling tinggi. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil akhir dari analisis potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukoharjo, di mana skor tertinggi itu adalah pada skor 4 untuk wilayah di bagian utara kiri dan juga ada di bagian tengah sedikit. Untuk di bagian atas ini penggunaan lahan yang ditampilkan memiliki potensi kebakaran tertinggi, yaitu berada di penggunaan lahan untuk permukiman dan juga untuk tegalan. Sedangkan di bagian tengah dari skor 4 untuk potensi kebakaran berupa penggunaan lahan seperti lahan kosong dan ada permukiman juga. Kurang lebih seperti itu video tutorial dari kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sukoharjo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.